Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbahagia ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, di pertemuan kita kali ini Bapak akan membahas tentang satuan waktu. Satuan waktu sudah kalian pelajari sebelumnya. Untuk mengingatkan kembali tentang satuan waktu, Bapak sudah menayangkan tentang satuan waktu yang telah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 60 menit itu diperoleh dari 1 kali 60 sama dengan 60. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 kali 60 sama dengan 60. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 kali 24 sama dengan 24. 1 jam sama dengan 3600 detik. 1 kali 3600 sama dengan 3600. Di sini pengerjaan hitung yang digunakan adalah perkalian. Kenapa perkalian? Sebab kalau kita perhatikan dari satuan waktu jam ke menit, artinya dari yang lebih lama ke yang lebih singkat. Maka pengerjaan hitungnya adalah dikali. Dari menit ke detik, dari yang lebih lama ke yang lebih singkat, maka pengerjaan hitungnya dikali. Juga sama, 1 hari sama dengan 24 jam. Dari yang lebih lama ke yang lebih singkat, pengerjaan hitungnya adalah dikali. Demikian dengan contoh yang lainnya. Bagaimana kalau satuan waktu yang ditanyakan adalah dari yang lebih singkat ke yang lebih lama? Sebaliknya dari yang tadi ya, dari yang lebih lama ke yang lebih singkat dikali. Kalau dari yang lebih singkat ke yang lebih lama, pengerjaan hitungnya adalah dibagi. Contoh soal, 120 menit sama dengan 2 jam. Dari yang lebih singkat ke yang lebih lama. Maka 120 dibagi 60 sama dengan 2. Kenapa di sini dibagi 60? Sebab 1 jam sama dengan 60 menit. 180 detik sama dengan 3 menit. 180 dibagi 60 sama dengan 3. 48 jam sama dengan 2 hari. 1 hari kan 24 jam ya. Maka 48 jam ini sama dengan 2 hari diperoleh dari 48 dibagi 24 sama dengan 2. Nah, anak sekalian, di sini Bapak sampaikan permasalahan seperti yang tampak pada gambar. Kita akan mengubah satuan waktu dari jam ke menit, artinya dari yang lebih lama ke yang lebih singkat. 1/4 jam berapa menit, 3/4 jam berapa menit. Untuk menjawab soal ini, Bapak tayangkan gambar jam berikut ini. Ini Bapak sampaikan gambar 1 jam. Mohon maaf, ini gambar jam. Terdiri dari angka 1 sampai angka 12. Membentuk satu lingkaran penuh. Kita akan mencoba mencari berapa lama untuk waktu 1/4 jam berapa menit. Maka dapat kita lihat satu lingkaran penuh ini kita tutup sebagian. Nah, yang muncul adalah dari angka 12 sampai dengan angka 3. Berapa lama? Maka dari angka 12 sampai dengan angka 3, andai kata jarum jam panjang. Mulai dari angka 12 bergerak, berhenti di angka 3, ini menunjukkan waktu 15 menit. Dari angka 12 sampai ke angka 3, bagian lingkaran atau bagian jam ini menunjukkan 1/4 jam. Jadi 1/4 jam sama dengan 15 menit.
Kemudian ini gambar jam, kita tutup sebagian 1/2-nya ya dari bagian keseluruhan yang tampak di sini pada gambar dari angka 12 sampai ke angka 6. Artinya jarum panjang bergerak mulai dari 12 menuju ke angka 6. Ini menunjukkan waktu 30 menit. Bagian dari angka 12, perputaran jarum panjang dari angka 12 sampai angka 6 itu menunjukkan 1/2 jam. Jadi 1/2 jam sama dengan 30 menit. Kemudian gambar berikutnya, perputaran jarum jam panjang dari angka 12 berhenti di angka 9. Sisanya dari angka 9 sampai dengan angka 12, dari 9 sampai 12 ini menunjukkan waktu 1/4 jam. Kemudian dari angka 12 sampai di angka 9 ini menunjukkan waktu 45 menit. Perputaran dari 12 sampai ke angka 9 menunjukkan waktu 3/4 jam. Kemudian bagaimana kalimat bilangan untuk menentukan kesetaraan waktu yang tadi dijelaskan pada gambar. 1/2 jam berapa menit? 1/2 jam itu dapat kita hitung dengan kalimat bilangan seperti berikut. 1/2 kali 60. Kenapa dikali 60? Sebab 1 jam sama dengan 60 menit. Maka 1/2 kali 60 sama dengan 1 kali 60 per 2 sama dengan 60 per 2. Artinya 60 dibagi 2 sama dengan 30. Kemudian 1/4 menit berapa detik? Dengan penyelesaian yang sama seperti di atas dapat kita tulis seperti begini. 1/4 kali 60 sama dengan 1 kali 60 per 4 sama dengan 60 per 4 sama dengan 15 detik. Bagaimana kalau soalnya 1/4 jam berapa menit? Maka cara yang dapat kita lakukan adalah 1/4 jam kita ubah menjadi bentuk panjang. 1 jam ditambah 1/4 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1/4 jam sama dengan 15 menit. Jadi 60 ditambah 15 sama dengan 75 menit. Atau dengan cara lain bisa dihitung 1/4 kali 60 sama dengan 5/4 kali 60. Dari mana 5/4? Dari pecahan biasa dari 1/4. 1 kali 4 ditambah 1. 5/4 kali 60 sama dengan 5/60. 5 kali 60 per 4. 5 kali 60 300 per 4. Artinya 300 bagi 4 sama dengan 75 menit. Itulah yang dapat Bapak sampaikan. Di sini Bapak sudah menulis soal dari 1 sampai 10. Di screenshot dulu ya soalnya, nanti dikerjakan. Kemudian berikutnya masih tentang satuan waktu. Satuan waktu, nah kita kelompokkan menjadi 3. Ada waktu lalu, waktu sekarang, dan yang akan datang. Nah, Bapak sudah menyiapkan tabel tentang pengelompokan waktu lalu, sekarang, dan yang akan datang. Dari waktu yang lalu ke waktu sekarang dan ke yang akan datang, kalau kita perhatikan dari lalu ke sekarang itu terus maju. Kalau maju artinya ditambah. Sebaliknya dari waktu yang akan datang menuju ke waktu sekarang dan lalu artinya mundur. Kalau mundur berarti berkurang. Nah ini kalau kita perhatikan dari waktu 14.00 waktu yang lalu ke waktu sekarang, selisihnya adalah 90 menit. Kemudian dari waktu sekarang ke yang akan datang, selisihnya juga 90 menit. Nah, contoh penyelesaian untuk mengisi tabel di atas. Jika sekarang pukul 15.30, sekarang pukul 15.30. 90 menit yang lalu. Nah, berarti dari sekarang ke yang lalu mundur kan? Maka yang dapat kita lakukan adalah 15.30 dikurangi 90 menit. 30 dikurangi 90 tidak bisa ya.
Nah, maka 30 ini kita pinjam 1 jam ke angka 15. 1 jam kita ubah menjadi menit, maka 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi 60 ditambah 30 berapa? 90 dikurangi 90 sama dengan habis ya. Yang 15 tadi karena sudah dipinjam 1 jam tinggal 14. 14 diambil 0 sama dengan 14. Nah, ini merupakan penjelasan dari penyelesaian soal. Kemudian jika sekarang pukul 15.30, maka 90 menit yang akan datang. Artinya waktu sekarang ke yang akan datang. Sekarang yang akan datang itu maju atau mundur? Kalau lihat di tabel tadi adalah maju, maka pengerjaan hitungnya adalah ditambah. Bagaimana kalimat penyelesaiannya? Nah, waktu sekarang 15.30 ditambah 90 menit yang akan datang. Jadi 15.30 ditambah 90 menit. Kalau kita perhatikan 30 ditambah 90 sama dengan 120. Nah, ini 120 apa? 120 menit. Lebih dari 60 kan? Kalau lebih dari 60 maka 120 ini kita ubah menjadi jam. Berapa jam? 120 menit itu 120 menit sama dengan 2 jam. Ya. Nah, karena 120 menit sama dengan 2 jam, maka di tayangan berikut 30 tambah 90 sama dengan di sini dituliskan 00. Kenapa? Karena 2 jam itu menitnya adalah 00, berarti 2 jam tepat ya. Maka di sini ditulis 00. Yang 2 jam kita simpan di satuan jam. Jadi 2 ditambah 15 sama dengan 17. Untuk catatan supaya kalian lebih memahami lagi, Bapak di sini menulis catatan. Untuk menentukan waktu yang lalu dan waktu yang akan datang, terlebih dahulu harus diketahui waktu sekarang. Jelas ya? Jadi harus kita tentukan dulu waktu sekarang supaya bisa mengetahui atau bisa menghitung waktu yang lalu dan waktu yang akan datang. Nah, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa dipahami oleh kalian. Dan jangan lupa untuk soal-soalnya dikerjakan. Nah, ini ada 4 soal untuk membantu kalian menyelesaikan atau melengkapi tabel yang belum lengkap tadi. Demikian anak-anak untuk pertemuan kita kali ini. Akhir kata Bapak mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.